Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "La tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Nabi Isa itu dulu alaihissalam, kaumnya awal menganggap dia nabi, manusia biasa. Awalnya Hawariyun, sahabat-sahabatnya dulu begitu. Berjalan waktu, mereka mulai menganggap Isa ini manusia suci dan lahir tanpa ayah. Berarti dia anaknya Tuhan. Mulai pindah ke situ. Namanya gulu, berlebihan. Akhirnya memposisikan Nabi Isa alaihissalam bukan lagi pada posisinya sebagai utusan Allah saja, tapi sudah luar biasa. Sampai pada tingkat yang menganggap Isa dan ibunya Maryam alaihissalam adalah Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama ke situ. Awalnya cuma, oh ini orang soleh, ini nabi. Oh, akhirnya mulailah diinterpretasikan, dijabar-jabarkan. Nah ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah berarti ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ. Mengatakan itu patung Nabi Isa, patung Maryam. Patung, nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi seperti itu. Dan apa bedanya dengan kaumnya Nabi Nuh yang tadinya buat patung, awal-awal diminta-minta, lama-lama akhirnya disembah. Gitu. Sementara Nabi Isa alaihissalam berlepas tangan dengan itu ya. Saya nggak tahu sudah pernah saya bacain belum dalam surah Al-Maidah ayatnya. Belum. Kita buka sekarang Al-Maidah. Kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti pada hari kiamat itu kalau tidak salah di ayat 116 ya. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti dihakimi oleh Allah, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara Isa di depan makhluk semuanya, terutama pengikutnya yang menganggapnya sebagai Tuhan. Sudah buka 116? Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, maksudnya nanti hari kiamat nih, di depan orang-orang semua, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maksudnya ada Tuhan lain? Ya, Trinitas yang mereka bilang itu. Itu bukan berhala sepanjang salibnya tidak disembah. Ya. Patung juga itu bukan berhala sepanjang patungnya tidak disembah. Kalau semua patung itu patung berhala, ya. Semua patung adalah berhala. Ya, patung Monas itu berhala, tebanglah. Ya, kan tidak. Jadi patung tidak merupakan berhala sepanjang tidak disembah. Maka salib pun itu bukan berhala sepanjang salib tidak disembah. Kalau salibnya disembah, ya jadi berhala. Atau salib diperlakukan secara istimewa, seolah-olah dia mempunyai kekuatan-kekuatan magis tertentu. Misalnya, kalau ada vampir datang, angkat salib, dikasih begini, takut tuh vampirnya. Atau, takut setan, angkat salib. Nah itu berarti kita percaya bahwa di dalam kayu salib itu ada magis, kekuatan magisnya. Kalau itu yang terjadi, menurut saya itu berhala. Salib itu hanya semacam simbol. Bahkan dulu itu sebenarnya adalah simbol yang negatif. Tapi karena Kristus mati di atas kayu salib, sehingga akhirnya salib itu menjadi makna penting bagi kita untuk menyimbolkan secara sempit kematian Kristus, tapi secara luas untuk kekristenan. Nah, memang pernah ada orang tanya sama saya, apakah, saya kan biasa analisa kata-kata lagu ya. Lalu dia bilang, Pak, apakah kita tidak menyembah berhala? Begini, waktu kata salib digunakan kita harus mengerti itu di dalam pengertian apa. Apakah itu adalah sesuatu makna harfiah atau bermakna simbolik? Kalau maknanya harfiah, salib betul-betul kayu palang itu yang kita muliakan, itu berhala. Tapi kalau salib itu dimaknai sebagai simbol,
Simbol dari apa? Simbol dari Kristus. Misalnya Alkitab menggunakan itu. Bilang banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Itu bukan berarti kita menjadi seteru musuh dengan itu kayu. Untuk apa bermusuhan dengan kayu? Maksudnya orang-orang hidup sebagai seteru salib Kristus artinya mereka menolak berita tentang pengorbanan Kristus, melawan, tidak mau mengakuinya. Itu hidup sebagai seteru salib Kristus. Atau bilang kita memberitakan salib. Itu bukan kayu itu yang kita beritakan. Maksudnya Yesus yang tergantung di situ. Itu yang kita beritakan dalam bahasa simbolik. Karena itu dia bilang salibmu, salibmu yang kumuliakan. Maksudnya kita bukan memuliakan kayu palang itu. Kita sedang memuliakan Kristus yang tersalib di sana. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita membahas sebuah tema ya. Tema ini kiriman dari Pak Charlie. Pak Charlie di mana? Cimahi, di Cimahi. Cimahi itu kan Bandung. Ya, Pak Charlie di Cimahi, Bandung ya. Dia nanya, Pak Pendeta tolong jelaskan tentang makna dari ya maaf ya ini ya, soal patung ya. Soal penyembah patung ya. Ganti patung Anda dengan galon mineral. Ya. Ganti patung Anda dengan galon air mineral. Penjelasan berikut ini Alkitabiah ya, bahwa di Alkitab sudah jelas banget aturannya bahwa jangan membuat patung. Ya. Jangan membuat patung untuk disembah, jangan. Ya. Itu kekejian bagi Allah ya. Semua yang nyembah patung kalau ditanya, Pak kenapa nyembah patung Bapak? Kami ini tidak nyembah patung Pak Pendeta. Lah terus nyembah apa? Itu cuman biar fokus. Kan Allah itu nggak kelihatan. Jadi kami perlu sesuatu untuk fokus. Oh, apa itu? Ya patung. Tapi kami ini bukan penyembah patung. Nah terus Pak Charlie itu, Pak Pendeta suruh ganti itu patungnya dengan galon mineral. Suruh nyembah. Maksudnya, lah kan katanya dia nggak nyembah patung. Cuman untuk sekedar fokus, udah aja kasih galon. Ya. Memang ini pernyataan sederhana, tapi makjeleb itu gini. Anda itu sebenarnya nyembah patung apa enggak, itu kan ketahuan dari situ. Kalau Anda tidak nyembah patung, ganti patungmu dengan galon air mineral. Nggak bisa Pak, kami tetap nggak mau kalau itu. Berarti Anda nyembah patung, cuman nggak mau ngakuin. Saudara-saudara ya, penyembah patung itu ada. Semua penyembah patung dari dulu banget sampai zaman sekarang selalu tidak ngaku kalau nyembah patung. Di zaman Yakub, terafim ya, itu disembah-sembah. Terafim ya patung. Lalu di zaman Milka juga terafim sama. Mereka itu punya terafim itu patung sesembahan. Zaman Nuh ada sama, mereka punya patung sesembahan. Dari zaman dulu juga kalau ditanya, enggak, kami enggak nyembah patung katanya. Dari dulu kayak gitu, nggak ada hal baru. Sampai hari ini, zaman modern, zaman Nuh, Anda masih nyembah patung, terus ditanya, Pak kami nggak nyembah patung Pak. Lah makanya Pak Charlie punya ide, suruh ganti patungnya dengan galon air mineral. Itu makjeleb. Oh iya ya, sebenarnya kami ini nyembah patung cuman berdalih. Pinter berdalih, padahal dia itu penyembah patung ya. Nggak peduli patungnya itu patung apa ya. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah tidak butuh personifikasi, harus pakai patung supaya kamu fokus nyembah Allah yang roh ya. Karena Allah roh, maka pujian penyembahan kita harus di dalam roh dan kebenaran. Ayat Alkitabnya jelas. Lah kok perlu patung biar fokus? Salah. Anda nggak perlu patung untuk fokus.
Yang diperlukan adalah praise and worship, pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Gitu aja kok nggak paham-paham loh. Nyembah patung, hidup mati dibawa sampai mati. Udah gitu kalau mati nanti ngarep masuk surga, surga.com tak kasih tahu. Ya.